ternyata apa yang Tuhan pimpin satu persatu itu melalui vision, melalui mimpi, itu benar-benar terjadi. Yes. Yes. Hari ini kita menampilkan ada seorang narasumber yang luar biasa sekali ya. Beliau ini adalah seorang fashion designer dan kemudian seorang pengusaha. Beliau ini adalah seorang mom, berarti seorang perempuan ya, dan juga seorang istri. Dan kemudian yang nggak ketinggalan, beliau ini adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Menampilkan Tina Andrean. Yeay. Shalom Bu Tina. Shalom. Sukacita yang besar ya. Yes. Suatu kehormatan di Good News Program hari ini kami dapat menampilkan Ibu Tina Andrean. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, udah dengar sih kabar tentang ada seorang pengusaha yang sangat berhasil dan kemudian very humble dan juga selalu melayani Tuhan, tapi belum tahu bagaimana bisa connect-nya dan kemudian thanks to one of my friends yang nyebarin videonya Ibu dan kemudian sekarang here you are. Sampai di Good News Program. Thank you banget. Ya. Nah, Thank you banget. mau ini ya Bu, tanya-tanya gitu loh. Iya. Karena kan nama Ibu sama Bapak itu kan keren banget gitu. Kayaknya seluruh Indonesia tahu gitu kan ya. Johnny Andrean dan Tina Andrean. Yes. Itu bagaimana awalnya, maksudnya perjumpaan Ibu sama Bapak gitu. Gitu ya. It's a very long story. Long story. Iya. Tapi dulu itu saya modelnya Pak Johnny Andrean. Oh, serius? Iya. Oke. Saya model dari sebetulnya temennya. Iya. Jadi kita ketemuan itu pada saat dia mau show rambut. Waktu itu dengan acara Pivot Point Pak dulu. Oke. Di, Saya tahu itu. Ya, Ya. Sun Pari Pacific Hotel ya. Waktu itu ada. Jadi saya itu dipotong sama temannya, ditata rambutnya. Dan saat itu saya nggak tahu itu kalau dia itu waktu itu umurnya baru 19 tahun Pak, saya sama dia. Oke. Sama-sama. Jadi kita itu nggak ngerti gitu. Tetapi ini mungkin pertemuan yang Tuhan sudah rencanakan ya. Jadi saya model dari temennya, terus setelah sudah show diantar pulang, kemudian udah sampai rumah, saya sudah nggak inget lagi sama dia Pak. Nah tapi dia yang inget saya gitu loh. Wow. Nah karena waktu itu saya itu umurnya masih sekitar 19 tahun, saya masih jadi guru sekolah minggu di GKI, Really? Panglima Polim. Saya ngajar di sana. Kalau setiap kali hari Jumat itu ada persiapan guru sekolah minggu. Nah jadi satu hari saya lagi persiapan dikatakan ada seseorang yang jemput. Saya bilang siapa? Saya kayaknya nggak punya teman ya. Namanya Johnny. Wah kaget saya. Waktu itu kan memang kita ada carpool Pak. Diantar dan dijemput ya pulangnya rame-rame. Nah saat itu teman-teman pada tinggalin saya tinggal berdua sama Pak Johnny. Wow. Wah itulah, padahal saya takut banget dijemputnya pakai motor Pak. Gondrong nggak namanya? Gondrong. Gondrong. Jadi saya takut jatuh ya, nggak pernah, saya nggak ngerti. Nggak pernah naik motor? Nggak pernah naik motor. Jadi itu pengalaman yang cukup buat saya waktu itu deg-degan gitu ya. Aduh gimana pulang sama cowok nggak betah banget gitu ya. Enggak aku nggak mau pulang sama kamu, aku mau pulang naik bajai. Oke. Itu udah jam 8 malam sampai jam 8:30 saya tungguin bajai di pertigaan Panglima Polim 3 itu nggak ada yang lewat. Wow. Oke. Jadi terpaksa harus dibonceng. Terpaksa. Itu benar-benar terpaksa. Kayaknya saya tahu deh, mungkin sama si Johnny itu bajanya udah di book dulu udah Enggak tahu deh, Nggak boleh disegat lewat ya, bajanya. udah dikasih duit ya di situ ya. Blok rumahnya Bu. Ampun deh. Since then. Tapi waktu itu belum ada perasaan apa-apa. Oke. Tentunya saya juga nggak ngerti. Saya harus sekolah, masih sekolah harus desain kan, saya harus bikin dressmaking, semuanya saya ke Singapura Pak. Wow. Nah setelah udah gitu, ternyata dengan perjalanan waktu itu dia cukup banyak mencari informasi tentang saya dari kakak saya. Enggak Zaman dulu. Aduh Pak, 1979 mana ada Google. Iya, nggak ada Google, nggak ada, belum ada yang hidup sama sekali ya. Handphone belum ada ya. Nah jadi dia mulai berkirim surat gitu, ya. Pakai pos ya Pak ya. Pakai pos. Nah, tapi namanya saya masih gadis remaja nggak ngerti apa-apa.
tidak pernah kubalas itu suratnya, Oh, Pak. cuek gitu ya berarti. Terima saja tapi nggak pernah balas. Kalau ditanya terima nggak. Karena hatinya nggak bener-bener naksir, Pak. Iya, Waktu iya, masih saat jual itu, mahal. Iya, masih jual mahal atau nggak ngerti gitu Jadi ya. harus berjuang lebih keras nih Pak Iya, Joni. iya. Sampai suatu hari memang Tuhan kasih tahu, kita ketemu lagi waktu saat saya umur 21 tahun, Pak. Iya. Tuhan berkata bahwa ini jodohmu gitu. Waduh. Saya kaget karena waktu itu saya sudah mulai engage dengan pria lain ya Wow, saat itu. oke. Jadi dia ketua pemuda saya bendahara, Wow. terus kemudian dia sekolah ke Amerika, terus kemudian dia itu juga sudah jadi insinyur teknik gitu ya. Tetapi Tuhan ternyata tidak izinkan untuk dia jadi suami saya gitu kan. Wow. Tuhan berbicara sangat jelas bahwa Pak Joni Andrean ini adalah calon suami saya. Saya bilang, Tuhan apa nggak salah ya, rumahnya di Pademangan 3 Gang 14, 27 itu jalanannya lubang-lubang, becek. Masih sepi banget tuh Pademangan berarti. Iya, jadi itu tempatnya kok gitu, terus kan ekonominya juga pas-pasan ya Pak ya. Iya. Nah saya juga berkata sama Tuhan, ini Tuhan nggak salah pilih, kok dikasihnya yang miskin gitu, bukan yang kaya kan. Iya, iya, Kok iya, turun iya. derajat dari Oh, turun. Gunawarman kok turun ke situ ya Iya, Pak ya. wow. Iya ya, Wow. tapi Tuhan berkata jangan lihat rupanya. Wow. Karena dia adalah sebuah berlian yang belum digosok. Wow. Wah, jadi tukang Itu gosoknya spesifik. itu saya, sangat, Oh, oke. sangat Jadi spesifik tukang suara gosoknya itu. ini nih? Wow. Saya tukang gosok berliannya. Sekarang dia udah berkilau-kilauan, puji Tuhan, haleluya. Wow. Tuhan nggak pernah salah. Jadi saya berjalan dengan iman saya, walaupun saya bilang katakan yes Tuhan, oke, tapi yang nangis tuh papa saya. Wow. Ya, karena kan saya anak bungsu, Oke. kesayangan kok pilihnya yang susah gitu Iya, lah. iya, Lah, iya. ibu kan nggak tahu aja. Lebih mudah ikut orang tua daripada kan ikut suami. sedih dia ya kan. Tapi saya bilang sama papa saya jangan sedih ya, Pak ya nanti lihat ya. Tuhan nggak pernah salah, Tuhan papa akan lihat kita nggak akan pernah susah. Waktu jangan berjalan. Jadi saya umur 25 waktu itu kita menikah tahun 85 Pak. Dan ternyata Tuhan memang tidak pernah salah. Anak 1, anak 2, anak 3, anak 4 Tuhan pelihara. Hingga hari ini dengan bisnis yang Tuhan percayakan kepada Mantap. kami. Jadi menurut saya kalau kita punya hati ya, dengar-dengaran tentang suara Tuhan lebih awal lebih baik. Jangan tunda-tunda. Karena kehidupan saya itu dimulai pada saat saya usia 10 tahun. Saya itu udah jadi murid sekolah minggu. Dan saat itu saya dengar bahwa satu orang percaya dalam satu rumah, seisi rumahnya diselamatkan. Lalu saya mulai berdoa untuk orang tua saya. Semua nama saya sebutin. Wow. Kakak saya, nenek saya, tante saya, semua saya sebutin Jadi ibu orang Kristen pertama di rumah. di rumah. Dan Siapa saya yang pergi. ngajak ke sekolah minggu? Karena saya itu kan sekolahnya di PSKD 4. Oh, Oke. nice. Nah, kalau hari Minggu itu jadi sekolah Minggu. Saya Oh. dengar bahwa ini kelas saya SD. Kan saat itu saya SD Iya, ya Pak ya, iya. umur 10. Kalau hari Minggu nih jadi sekolah Minggu. Saya Jadi minta pengen tahu. izin Iya. Pengen sama tahu. mama saya. Nah, karena pergi sekolah setiap hari, ya mama saya kasih. Karena tempatnya itu juga kan Iya, Pak. iya. Kelasnya itu juga gitu. Jadi dikasihlah, saya diizinkan. Saya adalah pendoa pertama di rumah saya. Tapi Tuhan dengar sampai umur saya 21 tahun, seisi rumah saya tuh diselamatkan. Terima Amazing. Yesus. Papa, mama, semua, tante, Semua. semua. Iya, iya, puji Semua. Tuhan. Jadi ini menurut saya hal yang luar biasa. Tetapi bukan hanya itu, satu komitmen dari seorang anak umur 10 tahun Pak. 15 tahun waktu usia saya 15 tahun saya dibaptis. Lalu umur 16 saya engage untuk jadi guru sekolah minggu. Dan saya komit. Karena saya harus pergi ngajar tuh jam 6 pagi, saya naik kendaraan umum. Padahal saat itu rumahku ada 4 mobil. Tetapi saya tidak mau pakai fasilitas orang tua. Jadi saya memilih pakai bemo Pak, kendaraan umum yang di depan. Karena saya kan rumah sakit Fatmawati itu pinggir jalan. Jadi saya gampang untuk mendapatkan kendaraan umum. Saya pergi, saya pulang, saya ngajar, saya terlibat dalam keaktifan pemuda setelah itu. Dan lain-lain. Jadi saya mengisi waktu-waktu saya tuh
produktif menurut saya ya. Mantap. Jadi ini juga inspirasi buat anak-anak muda. Jangan pikirkan wakuncar waktu kunjung pacar. Iya. Kita lebih baik pacaran dulu sama Tuhan Yesus Wow. gitu loh. Iya, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iya, Mulai waktunya dari usia kasih yang Tuhan paling dini. dulu. Nanti yang Tertampol nih anak-anak muda iya, nih. kan yang lain nanti datang sendiri gitu kan. Iya. Karena sampai umur 19 tahun masih nggak ngerti namanya itu pacaran, Pak. Saya Mantap. juga nggak ngerti yang namanya orang naksir kita gitu kan. Iya. Masih risih gitu ya. Iya. Jadi tapi Tuhan itu benar spesifik. Kalau kita benar-benar percaya kepadanya, dia akan menggait kita. Nah, umur saya 21 tahun, itu Tuhan akan membawa saya rajin baca Alkitab, Pak. Wow. Nggak ada yang ngajarin, belum ada. Tapi setiap malam saya akan bangun, saya akan baca Alkitab. Dan dibuat digarisin. Itu yang poin-poin pentingnya. Dan itu berlanjut bukan hanya setahun, 2 tahun, bertahun-tahun lamanya. Ya, berarti ibu ini di dalam kehidupan sudah diisi firman Tuhan mulai dari usia yang sangat dini. Iya. Ya, Ya. Nah, fast forward, ibu berarti punya 4 orang anak ya. ya. Dan 4 orang anak ini nggak semua tinggal di Indonesia, betul Iya, ya? iya. Ibu bisa cerita satu persatu secara singkat anak-anak Ya, ini. anak yang pertama tinggalnya di Indonesia. Ini yang mana nih fotonya? Ini yang punya anak tuh 3 itu, Yona dan Charlie. Ya, Oke. gitu ya. Berarti anak pertama Anak cowok. pertama Yang tengah cewek, ini. Oh, cewek. Iya, Oke. dengan 3 orang. Sebentar, ini anaknya. anaknya yang mana, mamanya yang mana, bingung. Ini mamanya, ini anak pertama. Oh, mirip semua. Iya, Itu mirip cici itu, memang. bukan mama itu. Oh, berarti Iya. ini suaminya ya? Iya, iya. Lalu ini anaknya iya, 3. iya, Iya. yang ini bungsu, nih si Jessica, iya, Jessica. Oh, oke. Yang sekolah di Singapura. Oh, oke. Sekarang dia Singapura sama papahnya. Nah, yang nomor 2 laki-laki itu bersama saya, tidak muncul karena waktu itu dia lagi kerja. Iya. Dan yang nomor 3 itu sedang di Amerika bersama suaminya di San Francisco. Nice. Wow. Ya, jadi dan ini keluarga cucunya kami ada 3. 3 ini. Iya, Oke, yang di iya. Amerika belum punya anak. berarti. Lagi program mungkin. Lagi program. Biarlah Tuhan Oke. yang waktunya paling tepat ya. Iya, Nah, puji Tuhan, iya, gitu puji Tuhan, ya. mantap. Iya. Puji Oke. Tuhan. Saya mau tanya fast forward ya. Iya. Kita karena waktu kita ini ada banyak yang kita mau download dari Ibu nih. Nah, bisnis. Bisnis kalian tuh menarik banget. Dimulai dari sebuah salon pasti ya. Iya. Dan pasti apakah bisnis salon dengan satu nama Johnny Andrean itu sebesar seperti yang sekarang kita kenal ini? Sebetulnya sih enggak ya. Kita benar-benar dari mulai satu salon di Mangga Besar. Dari satu salon. Satu salon. Itu ceritanya saja. seperti apa, Bu? Kok Lah bisa itu kan kita bisnis salon? bersama. Jadi karena Pak Johnny Andrean adalah seorang hairdresser yang saya udah katakan dia ada di Pademangan. Iya. Nah, sebuah komitmen join partner dulu dengan orang lain di Mangga Besar. Iya. Ya, setelah itu usaha sendiri, buka sendiri di Mangga Besar 4I. Lalu itu salon kami yang pertama. Lalu kita mulai bersama-sama. Masih ada tuh lokasinya sampai sekarang? Mangga Besar 4I tidak ada. Lokasari ada, Pak, setelah di itu. Lokasari. Itu yang kedua berarti, Iya, yang Lokasari. kedua. Nice. Jadi itu punya kami sampai sekarang masih ada. Iya. Jadi Pak Joninya salon, Ibu Bridal. bridal Iya. fashion design Iya. ya. Jadi sambil nungguin beliau selesai, saya motek-motek melakukan itu sebagai hobi sih sebetulnya. Nggak terpikir juga jadi besar juga enggak. Karena itu untuk ngisi waktu saya. Tapi karena tamu-tamunya datang, terus lihat baju pengantin ada di situ, sekalian lah dia ambil make up, ambil semuanya. Wow. Jadinya terjadilah bisnis Iya. baju pengantin. Akhirnya ya keluarlah menjadi Johnny Andrean Bridal. Padahal yang desain saya, tapi nama itu nggak menjadi masalah buat saya. Iya, iya. Karena nama ini sudah jadi merek dagang Iya, lah ya. iya, Oke. merek dagang, jadilah Johnny Andrean Bridal. Nah, Oke. setelah sekitar tahun 90 kita mulai aktif pameran, Pak. Jadi bikin satu tahun tuh bisa 4 kali pameran. Nah, mulai orang mulai kenal One Stop Wedding ya, dari Johnny Andrean Bridal. Nah, kami yang mulai Yang dulu. mempelopori ya. Iya, Jadi yang dulu belum mempelopori. ada Belum One ada Stop. One Stop. Kalau nggak salah saya baca kisah Iya. dari Ibu Tina waktu Iya. menikah sama Pak Joni itu kesulitan banget Iya, untuk cari kartu undangan, cari itu. Kalau kartu undangan itu jam 10 malam, orangnya udah pakai piyama ngelayanin saya sama Pak Joni. Karena nggak punya waktu. karena Kita nggak kerja. ada IO ya zaman Nggak dulu, ada, nggak ada nggak ada. wedding organizer juga. Nah, jadi saat itu saya pikir orang kok menikah susah sekali ya. Nah, kita bilang one stop wedding. Ya udah, pokoknya kamu satu tempat semua ada. Mulai dari buku-buku kartu undangannya juga disiapin, IO-nya disiapin, kuehnya ada, semua numpang di tempat kita, Pak. Right. Jadi semua datang ke tempat kita, semua dapat mobilnya ada fotonya, kuehnya ada fotonya, bunganya ada fotonya, Wow. kartu undangan ada fotonya, semua bisa pilih.
Jadi Wow. itulah, dan kita tidak menambah, sama sekali tidak menambah biaya. Oh, enggak di mark up. Enggak, Oke. sama sekali itu adalah uang. Mengenalkan saja. Iya, kita belikan kepada supplier. Jadi kita fasilitasi Oke. di tempat itu. Bergulirlah menjadi ya baguslah. 1 salon jadi 2 salon. Bridalnya nggak beranak Pak, tetap 1 aja. Karena Iya. kan harus ketemu sama saya. Saat itu ya bergulir bisnisnya, 1 salon, 2 salon, 3 salon gitu. Dan semuanya puji Tuhan berjalan hingga hari ini. Ya, maaf Bu, saya mau tanya. Orang laki kerja salon itu, maaf ya, identik iya, dengan iya. tangan yang melengking Iya, iya, atau iya. homoseksual Iya. atau bencong. Iya, Maaf nih ya. Iya, iya. Nah, tapi kita nggak pernah dengar kabar selentingan soal Pak Joni itu aneh-aneh, punya Iya, skandal iya, dan iya. yang lain-lain. Iya. Nah, bagaimana caranya pada waktu kalian bertumbuh ini kan pengaruh teman kuat banget pasti. Apalagi di dunia Industrinya industri ya. Salon. seperti ini yang Iya. istilahnya glamor dan vulgar. Iya, Kalau betul. ngejuk atau lelucon Iya, itu iya, pasti iya. yang Aneh-aneh. yang porno-porno lah, yang miring-miring. Iya, iya, Nah, iya. gimana nih caranya waktu itu? Saya rasa mungkin saya sangat jelas sekali waktu saya berkenalan dengan Pak Joni Andrean, Tuhan sudah berbicara dan saya itu adalah mitra partnernya Pak Joni sejak dia berdiri umur saya 21 tahun sampai kita menikah, saya itu bekerja bersama-sama. Dari awal ya. Jadi dalam hal ini Ibu menjagai Pak Joni lah. Iya, saya pendamping pergaulannya. setiap hari dan tentunya karena kita meniti karir ini bersama-sama, kita serius Pak. Kan saya latar belakangnya seorang guru sekolah minggu. Iya. Ya. Dia terbawa oleh saya. Jadi kita nggak punya namanya pergaulan di luar itu. I Yang see. namanya pergi ke clubbing, kemana itu nggak ada. Padahal banyak teman-teman yang Nggak ngajak. ada. Ya, tetapi Iya, itu iya. juga Kolot bukan. banget sih, Tin, John. Kolot banget sih kalian, ayo ikut gitu. enggak. Pasti ada dong ya. Iya, tetapi kita bukan orang yang ke sana arahnya. Jadi nggak suka hidup glam, Nggak ada. hura-hura Nggak gitu ada, nggak. nggak Kalau ada. pulang kerja ngapain Bu? Iya, pulang kerja ya kita ke rumah. Iya, gitu ke rumah masing-masing. Saya kan diantar ke rumah waktu itu belum menikah ya. Oh, Ya, waktu Saya belum diantar ke nikah, rumah, habis ya. makan kita pulang gitu ya. Tapi setelah kita menikah, habis bekerja kita pulang ke rumah. Kita Nice. benar-benar adalah sebuah keluarga yang sepenuhnya adalah keluarga yang takut sama Tuhan. Jadi ada takut Tuhan ada pada keluarga ini dan maksudnya ada dasar yang teguh nih ya. Iya, tentunya juga karena saya adalah guru sekolah minggu, nggak mungkin Pak Joni ajak saya clubbing toh. Dan ibu masih melayani di hari Minggu. Saat umur saya 21 saya Iya. tidak melayani, tetapi umur waktu saya membantu Pak Joni Andrean, kan itu kan dari Senin, Sabtu, Minggu semuanya full. Minggu semakin rame dong. Rame Iya. Pak, rame. Wedding biasanya di Iya. weekend Tetapi ya. kan kita sudah mengenal Iya. sebuah satu dasar, siapakah saya. Jadi Pak Joni respect dengan kehidupan saya, dan saya juga sangat strict. Saya bilang tadi saya baca Alkitab tiap hari kan Pak. Ya, jadi itu yang menjadi satu dasar di mana kita itu tidak ikut dalam pergaulan dunia. Amazing. Jadi memilih tidak ikut. Iya, memang tidak ikut. Jadi Membatasi itu diri ya iya, berarti ya. jadi kita memang terpisah. Set apart. Dari Iya, dari pergaulan. komunitas itu dan dari cara hidup itu. Jadi itu nggak ada sangkut pautnya dengan kita. Kita hidup benar-benar membangun keluarga yang seutuhnya. Nice. Wow. Iya, jadi ini yang membuat kita itu memang unik. Seorang pengusaha. Jadi di dalam diri Pak Joni itu sebetulnya benar-benar seorang pengusaha. Raw diamond tadi itu. Iya. Ada berlian yang benar-benar belum diasah Iya, itu. iya Nah, itu. sekarang kita kalau mau ngomong bisnisnya Iya. Pak Joni sama Iya. Bu Tina hari Iya. ini udah banyak sekali ya. Jadi berkembang dari berapa 1, 2, 3 salon tadi, dari bridalnya. Hari ini sudah menjadi apa aja tuh Bu? Ada bakery, ya kan? Apa? Bread Talk dan Jeko. Iya. Jadi Iya, Bretok, makanan rakyat. Iya. Bretok itu kan franchise Pak. Ya itu karena Tuhan juga yang memimpin dengan sebuah cerita yang tentunya kalau didengar itu kan nggak semua orang tahu bahwa Ceritakan, ini Bu. tahun 98 bahwa saya pergi ke Amerika, saya hidup di sana 7 tahun, Pak Joni banyak di Jakarta. Jadi beliau punya waktu untuk membuka pikiran untuk bisnis yang lain. Nah itu I see. dibayar dengan harga yang mahal sekali.
Karena dengan waktunya, dengan komitmennya, dengan training yang harus dibayar oleh beliau, komitmennya yang dipercaya oleh sang franchisernya itu, akhirnya kita bisa menjalankan bisnis Bretok ini. Ya. Nah, Maaf kata Bu, kan dari bridal sama salon. tukang potong rambut Iya. itu kan nyambung. Iya. Terus kemudian one stop shopping nyambung. Iya. Ini culinary, roti. Lompat ini. Kan Loncat, istilahnya ya. bukan apa namanya? Pegang rambut kok, itu kan pegang bukan roti passionnya ya. dia harusnya. Iya. Tetapi ternyata rootnya sama Pak, lifestyle. Lifestyle. Oke. Iya, jadi sama. Soul-nya sama. Jadi salon itu kan harus kreatif Pak. That's right. Roti juga harus kreatif. Kalau nggak orang bosen ya makan itu doang ya. Betul, Ya, harus kreatif. nah, apa yang Dasarnya dilihat- itu, kue pun harus cantik kan. Iya. Nah, Betul. bukan hanya muka dicantikin, tapi kue juga dicantikin. Bukan Jadi cuma rambutnya dasarnya sama Pak. Bagaimana Oh, how to beauty. menata, beauty, Nice. how Grooming. to look nice, ya kan? And to make tummy happy. Iya, kan kalau salon kan make every woman happy, Iya. every man happy. Betul. Nah kalau makan juga kan bikin happy, keluarga Betul. happy. Jadi happiness. Iya. Jadi rootnya sama Pak. Wow. Service. Service. Beauty and service. Bisa Ya. ceritakan nggak filosofi behind your business? Karena kami melihatnya itu ya, Johnny Andrean tuh ada di mana-mana, di semua kota besar kecil ya kan. Ada. Saya pernah KKR di Manado ya suatu hari itu mau nyalon dulu kan, salonnya juga Johnny Andrean gitu ya. Lalu bridal tetap satu ya Bu Satu, ya? satu Oke, saya. karena harus ditangani Iya, oleh iya, ibu sendiri sendiri. sampai hari ini Iya, ya. iya. Nah itu terus kalau kita lihat ini yang namanya Bretok sama Jeko, again di mana-mana di semua mall kalau kita pergi pasti ada gitu. Iya. Jadi memang itu filosofinya ya. Menurut saya Pak Joni itu sangat bijaksana sekali. Dia ingin menyenangkan banyak masyarakat. Bukan Banyak hanya orang. satu, bukan hanya sekelompok orang. Ya. Jadi dia punya filosofi dari filosofi salon ya. Harga itu harus terjangkau. Servis itu harus yang terbaik. Ya kan? Semua kembali lagi kepada training dan training kan. Kita kenceng sekali trainingin orang Pak. Nah itu. Nah demikian juga dengan Bretok atau Jeko. Harga itu harus terjangkau. Semua harus bisa nikmati. Walaupun di dalam salon itu kita punya beberapa pricing. Ya, tergantung di hairdressernya. mall, Lokasi, kota dan mall. lokasi ada yang kelas A premium, ada yang kelas A, ada B, B+, B dan C gitu loh. Jadi ini juga menurun kepada harga, di mana kita juga harus mengikuti daya beli masyarakat. Nice. Alright. Nah, karena itu adalah salah satu pelayanan yang diberikan. Oke. Demikian juga baik itu harga roti, baik itu juga harga donat, harus bisa terjangkau dan bisa dinikmati oleh siapapun Betul. juga. Iya. Walaupun supir pun masih mampu untuk makan. Karena intisarinya adalah how to please other people. Jadi melalui makanan, melalui minuman, melalui service kita, everybody happy, Iya. family happy. Betul Iya. nggak waktu di training di perusahaan roti itu Pak Joni harus ngepel dan Yes. ngulenin ini. Iya, semua. Jadi Seriously? dia harus ke Singapura untuk training, mulai dari ngepel, kemudian bersihin, terus kemudian adonan. Padahal ini ownernya tinder. ya? Iya, dan dia harus pakai topi chef Pak. Nah waktu itu saya ingat sekali beliau di training di Paragon, beliau cerita karena Iya. kan beliau kan tinggi Pak. Iya. Tinggi, pakai topi tambah tinggi lagi kan ya. Jadi suka kebentur sedikit karena kan Paragon itu kan iya, pendek iya. yang di bawah itu Iya. kan ya. I see. Nah, jadi banyak ibu-ibu Indonesia ternyata karena dekat Mount Elizabeth dan sebagainya ya suka lewat di situ kan. Yeah, of course. Mereka tengok-tengok, kayaknya ini Pak Joni ya, Pak Joni Andrean. Kenapa ada di sini? Di sini. Mulailah beredar itu foto-foto yang aneh-aneh itu, ya kan? Saya rasa itu cukup surprising buat orang Indonesia. Iya. Sampai kita buka kan ya Pak Iya. ya di Kelapa Iya, Gading. iya, iya, Nah, iya. mulailah fenomena
di mana Bretok itu dikenal oleh masyarakat. Iya. Dan dimulai dibuka Itu. cabang-cabangnya. Iya. Yang Roti lain-lain. floss itu ya? Iya, Itu yang sampai favorit berantem itu. Ada ibu-ibu berantem. Sampai berantem? Antri Iya. berapa meter, Bu? 15 meter 15 lebih. meter antrinya. Orang pikir itu gratis. Roti gratis ya? Enggak, beli. Kenapa beli sampai ngantri gini? Ya kita juga nggak tahu. Rahasia Iya, itu loh. suksesnya apa sebenarnya? Sebetulnya bukan ya, kita nggak pernah memprediksikan akan menjadi boomer seperti itu ya. Nggak pernah dipikirkan. Jadi kita jalanin aja. Tapi setiap Satu persatu. bisnis yang dilakukan oleh Iya. Bapak sama Ibu Iya. itu sukses luar biasa. Maksudnya toko roti banyak, Iya. toko donat banyak, tapi nggak semua bisa survive. Iya. Dengan apa yang Bapak Ibu lakukan itu Iya. sampai hari ini melewati pandemik tetap survive. Semua ya, semuanya. Satu mungkin dari owner ya, sole owner pemilik ya Pak ya. Iya. Kita nggak terlalu perhatikan kompetitor satu. Ya, nggak usah peduli terlalu banyak. Jadi nggak pernah ngecek-ngecek toko sebelah gitu Bu? Nggak usah. Harga mereka. Toko sebelah sering ke tempat kita Pak. Masuk ke dapur kita Pak. gitu? Iya. Kan dibuka memang, transparan. Iya. Kan kalian Masuk itu- ke dapur. Boleh? Iya, karena yang satu nggak punya ingredient. Kenapa kita masih bisa jualan? Dan dia tanya staf kita, kenapa kamu masih punya? Kamu dari mana? Nah, kita bingung. Itu toko sebelah Pak. Itu adalah. Soalnya kan kalian pelopor dapur terbuka. Iya. Itu iya. kan dianggap pada waktu itu kalau saya nggak salah, dianggap sebagai disruptif. Iya. Kalian itu. To the Iya. market ya? To the market, di Iya, mana iya. biasanya restoran belakang. itu Iya, atau ditutup ya. toko Ditutup, iya. kue itu tertutup. Tetapi Rahasianya kalian jangan buka. ketahuan Iya. orang. Nah, gitu apakah kan. itu policy dari franchisornya? Sebetulnya memang atau benar bagaimana? franchisornya Pak. Jadi itu konsep open kitchen Yes. dari Bretok. Nah itu udah terjadi. Jadi itu kita ikutin aja apa yang menjadi kebijakan mereka. Dan itu sekarang dipakai di mana-mana. Setiap kulineri di kayaknya mall iya. Sekarang Ya, ikutan pasti harus. akan terbuka. Iya. Most Berat- likely akan open kitchen. Berarti kan Bapak Ibu itu set the trend gitu ya. Iya. Tapi pas mau mulai masuk ke dunia perotian ini, apakah mendengar suara Tuhan terlebih dahulu untuk Kalau roti saya rasa bukan ya. Karena itu kan benar-benar Pak Joni punya inisiatif dan melihat peluang bisnis. Iya, apa yang dilihat? Karena kan orang Indonesia nggak makan roti sebenarnya, Bu. Menurut saya Pak Joni itu cukup jeli. Karena dia kan benar-benar pure seorang pengusaha Pak. I see. Melihat celah. Jadi kalau misalnya roti Bretok digemari di Singapura dan orang ngantri di sana. Iya. Beliau cukup jeli untuk melihat itu. Saya rasa ini mungkin juga suatu mengamati dengan baik. Jadi banyak orang tuh sebetulnya punya peluang bisnis, tapi kan nggak dipakai matanya Pak, lihat baik-baik. Oh. matanya nggak dipakai? Oke. Iya, sebetulnya kan ada, tapi kan nggak mau lihat kan. Iya. Nah, nggak Iya. mau jalan, nggak mau Benar, lihat. benar. Tapi sebetulnya kan tersedia. Nah, Pak Joni adalah salah satu yang melihat peluang dan kemudian ada keberanian untuk propose. Iya, mencoba untuk membawa ke Indonesia. Walaupun dengan sebuah perjuangan, tentunya kompetitor untuk yang mau ngambil merek ini lebih hebat. Banyak Pak. ya? Oh banyak, bukan banyak lagi Pak. Yang itunya franchisornya tuh dijemput pakai pesawat pribadi. Oh Wow. wow. Tapi Iya. ketinggalan ya? Ya nggak, jadi di pesawat pribadi suruh lihat nih bisnis saya yang sudah ada gitu kan. Oh, portfolionya. Iya, portfolionya segala. Pak Joni kan nggak punya portfolio F&B kan Pak. Waktu itu Iya. sudah Cuma punya salon, pesawat pribadi juga. Nggak ada Pak. Sekarang? Ya nggak ada juga Pak. Pesawat orang aja, karena itu bukan prioritas kita. Iya, iya, iya. Dan nggak perlu Pak. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, Jadi oke. maksudnya kalau dibandingkan dengan orang yang mau Yang jadi lebih- kompetitornya iya, itu iya. lebih menguntungkan kalau Iya. dia yang dipilih. Tapi Iya. ternyata Pak Joni yang dapat. Iya, Iya. why Johnny Andrean yang dipilih? Doa Pak, doa dari Pak Joni juga, minta didoain oleh saya juga, semoga kita dapat terpilih. Tapi kan ada beberapa kriteria yang mungkin orang tidak pernah sangka, yaitu tentang komitmen. Komitmen. What about komitmen? Iya, jadi waktu ditanya, nanti kalau saya kasih kamu ini Bretok, siapa yang pegang? Orang-orang lain bilang, ini manajer saya, ini manajer saya, semua manajer. Kalau yang ini, saya yang pegang. Wow. Saya akan lepaskan yang sudah ada, saya akan terjun dari awal. Makanya dia yang di training ya. Iya. Sampai ngepel dan Iya. pakai topi chef. Iya. Wow. Wow. Jadi itu sebuah pengorbanan yang saya kira itu yang dihargai oleh
sang franchisor ini. And he's very humble to do that, ya. Iya. Dan ada toko donat yang dibuka setelah itu. Iya. Oh, kalau itu saya rasa itu koneksinya sama Tuhan. Benar-benar. Maksudnya Kalau gimana? itu Karena waktu Bretok itu dibuka 2 minggu, masih rame sekali, super masih heboh banget. Tapi Tuhan udah memberikan vision, mimpi kepada saya. Apa mimpinya, Bu? Bahwa kita itu harus membuka, dikasih lihat toko Bretoknya, Pak. Harus punya toko di sebelahnya. Saya menangkap itu sampai kebingungan. Saya beritakan kepada suami saya, kita itu harus buka toko lagi di sebelahnya Bretok. Kamu nih jangan macam-macam, nih kita lagi repot banget. Kenapa kita harus mikirin toko lain gitu. Toko sendiri aja udah pusing gitu ya kan. Iya. Tapi saya terus mengimani harus. di sampingnya. Jadi saya itu selalu mention dan ingatkan Pak Joni. Setelah 6 bulan lewat, saya bilang, pasti Dedi, ayo kita pikirin apa. Nah, karena saya di Amerika itu kan seksi konsumsi, Pak. Saya di GBI San Francisco ya, Pak ya. Iya, nice. Saat itu saya pendoa syafaat di sana, saya seksi konsumsi. Saya sering beli donat kompetitor. I see. Itu jadi makanannya I see. setelah ibadah, makan itu. Kemudian saya mulai berpikir, ini kali ya. Karena saking pendek pikirannya kan Pak ya, yang gampang, yang ini mungkin. Lalu mulailah mungkin kita mau propose mereka, tapi ditolak mentah-mentah Pak. Oh, ditolak. Iya, nggak dijawab, nggak di apa. Iya, iya, Akhirnya kita kan nggak bisa nunggu ya. Kompetitornya kan ada 2 nih, Bu. Yang Iya. warna hijau Iya. atau yang warna-warni? Yang warna hijau Pak. Oh, yang warna Nah, hijau. ya si hijau itu. Nah, nggak digubris. Karena kita mungkin kan bukan siapa-siapa ya. Iya. Ya kan? Yang tadi bilang secara kapasitas ekonomi dan lain-lain, status dan sebagainya. Nggak ditengok, kita berusaha sendiri. Kembali lagi sacrifice dari Pak Joni. Ya, dia harus pergi jauh ke Amerika Tengah untuk belajar. Bikin donat. Seriously? Ya, Seriously? benar. Untuk belajar bikin donat. Yes. Kenapa nggak buat di Enggak. apa namanya? Pergi ke tempatnya, belajar di sana. Berapa lama, Bu? Sudah pergi, belajar, balik ke San Francisco, kemudian pulang ke Indonesia, bawa staf kami, keponakan, bawa lagi ke Amerika untuk training. Training lagi. Iya. Dan itu juga nggak langsung pinter, Pak. Masih panjang perjalanannya. Wow. Karena do-nya kan belum jadi. Iya, Do-nya iya. masih tetap sama kayak yang hijau itu, Pak. Iya, iya. I Iya. see. Lalu? Ya kita develop. Kita harus punya resipi sendiri. Jadi Jeko ini bukan franchise ya kalau Jeko. Jeko ini mereka kreatornya. Wow. Creator, ya. Wow. Jadi nggak bisa. Jadi Jadi itu resep itu masih diperbaiki lagi, Perbaiki, sampai jadi yang seperti hari perbaiki. ini. Dari kecil saya tuh nggak suka makan donat. iya. Karena keras, Iya. maksudnya bukan keras ya, tapi terlalu tebel. Padat. Padat Iya, dan nggak iya. enak bagi Iya, anak kecil iya, tuh nggak iya. enak banget. Iya, iya. Gitu. Mungkin paling kalau saya makan donat itu cuma gula-gulanya kalau Iya, waktu iya, saya iya, kecil. iya. Ah. Tapi kalau makan yang produknya ibu ini nyes gitu loh. Iya. Ya resepnya Tuhan ya Pak ya. Karena itu didevelop 2 tahun lamanya. Sampai Wow. jadi. Apa artinya Jeko itu? Nah, itu. Nah sebetulnya it's no meaning. Tetapi No meaning. setiap orang boleh menginterpretasikan sendiri-sendiri. Whatever you want. Bukan Johnny Bukan. Johnny Corporation bukan? Enggak. Semuanya cuma berpusat satu yaitu tentang how to spell that name. Maksudnya gimana? The brand. Apakah orang Cina ngomong, dites dulu Pak. Orang Cina ngomong apa? Jeko. Sama. Orang Jepang Jeko. Orang mana saja Jeko. Amerika juga bilangnya Jeko. So what is the name? Jadi that is the point. Satu nama yang ketika dipronunciation-kan Iya, dalam semua bahasa itu sama. Universal. Oh, oke. Soundnya sama. Keren Wow. ya. Ya, cuma satu. Iya. Mungkin itu visi dari Tuhan juga buat Pak Joni ya. Bisa dong kita artikan Jesus Corporation itu bisa juga dong. Jesus Company boleh. Jesus Company. Atau Johnny Company boleh juga. Banyak orang nanya tapi at least kita nggak pernah bikin statement that is any meaning.
Jadi nggak ada kepanjangannya, nggak cuma ada. Jeko gitu Iya, aja. iya. Wow. Oke, nice. Dan yang menariknya itu saya pikir nggak terlalu manis ya. Iya, Jadi iya. apalagi kalau yang glaze itu orang-orang tua juga bisa makan. Iya, iya, Kalau iya. yang diabetes mereka bisa minta tanpa Betul. icingnya Iya, ya. iya. Jadi mungkin secara personal kan itu kan dibuat secara hati ya Pak ya. Saya juga nggak suka yang manis. Saya juga nggak suka yang mahte, yang keras. Jadi itu semua kita tes berdasarkan tes kita. Dan setelah itu isinya seperti apa. Karena saya sudah punya bread talk dan semuanya pakai coklatnya Couverture ya kan yang asli ya Pak ya, bukan gula ya Pak ya. Iya. Kita mau bikin Indonesia ini jadi sehat. Oh, bukan fondant berarti. Bukan. Bukan fondant. Bukan. It's Oh, real really? chocolate. Real chocolate. Real chocolate. Really? Yes. Nice. No Dengan fondant. harga yang murah. Yes. Really? Yes. Wow. Jadi kita kasih itu karena kita mau bikin Indonesia jadi sehat. Iya, iya, iya. Penuh gizi, Pak. Nah, itu komitmen daripada Nice. Pak Joni. Jadi harga juga terjangkau, terus kemudian juga rasa harus enak. Isinya pun kita mau bicarakan apa ya? Semua rasa itu dari Tuhan. Wow. And the coffee tastes good too. Dan itu juga dari Tuhan. Gimana Kalau- maksudnya dari Tuhan itu Bu? Tuhan Vision, yang vision nuntun. ikut campur tangan dalam bisnis. Percaya nggak sih? Iya percaya. Nah, Maksudnya tapi waktu kalau nyari biji misalnya kopinya, kalau benar-benar Tuhan percaya tuh, kita percaya Tuhan ikut campur, saya benar-benar denger loh. denger ya Bu Saya ya? benar-benar dikasih lihat loh. Wow. Apa? What did you see? What to promote? Bikin promotion aja nggak boleh promosi donatnya, tapi harus promosi kopinya. Oh gitu. Yes. This is how. Oh waktu itu donatnya dikasih gratis ya? Iya, kalau jadi beli kopi. semua itu harus sesuai dengan keinginan Tuhan dan cara Tuhan bermarketing. Gitu ya? Iya, kalau cuma satu, kalau kita benar-benar intim sama Tuhan. Nice. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita nggak akan Nggak dengar mungkin dengar. apa-apa. Iya. So Yeah. what people they get fail on their business because they never Yeah. have a leader. The leader is sebetulnya yang pegang manajemen aslinya adalah Tuhan Yesus sendiri yang manage. Wow. Wow, ya Jesus That's Corporation ini berarti. That's a brave statement. Yes. Ya. Yeah. Wow. Nah, kalau kita lihat berarti kalian itu ahead of time. Yeah. Maksudnya you're not in the season, tapi you were ahead of your season. Gitu loh. Maksudnya tadi dilihat dari rekam jejaknya tentang bridal lah. Terus kemudian tentang bread talk ini. Iya. Padahal orang dulu bilang makan, orang Indonesia kalau nggak makan roti nggak Nasi, apa-apa, ya, harus makan nasi. Harus Iya, makan iya. nasi. Berapa tahun bisa tahan sih? Ada yang Iya. orang pernah ngomong gitu sama saya, berapa tahun sih bisa tahan? Tapi ini sudah berapa tahun, Bu? Sudah dari 2003 sudah hampir 20 tahun. Wow. Udah hampir 20 tahun. Iya. Dan 19 kemudian tahun. mulai perusahaan yang baru. Ada nggak perusahaan yang kalian bangun dan tutup? Kalau toko-toko itu pasti ada buka dan tutup Pak. Karena Itu normal. lokasi, Ya. lokasi. Siklus lah. Ya, siklus siklus bisnis. di sini mallnya udah nggak bagus, jadi kita harus pindah. pindah lokasi. Itu udah biasa. Jadi Itu cari yang terjadi. trafficnya bagus Iya, ya? cari traffic bagus, kita harus berani. Kalau di sini traffic udah nggak Cut bagus, loss. cut loss, harus Oh, pindah. gitu, Ya itu oke. seperti itu. Tetapi puji Tuhan ya bisnis harus continue kan. Whatever it is, mau COVID nggak COVID tetap lanjut. Waktu saat ada COVID kita tetap buka toko Pak, tetap program jalan terus, tidak ada pesimis sama sekali. Di dalam bisnis kita nggak ada yang namanya stop. Dan penjualan pasti menurun dong. pada Menurun, waktu COVID. it's okay. Everybody juga sama. Iya. Tetapi kan kita harus pinter. Kita harus bagi shift bagi buat anak-anak kita. Sempat mecat-mecat anak buah nggak? Enggak. Kita bikin shift. Jadi semua kebagian kerja, walaupun pendapatan mereka lebih sedikit, tapi nggak apa-apa. Yang penting masih Dengan- ada pekerjaan. Iya, salon juga begitu. Dibikin shift. Ya. Jadi ada Nice. yang dirumahkan, tetapi mereka tetap dapat tunjangan dan semua banyak yang kita bersama-sama. Ya, Jadi ya. itu pegawai itu adalah aset. Jadi yang harus kita hargain. Jadi kita akan terus pelihara mereka. Nah, ini kan kita ngomong bisnisnya udah Ya. cukup banyak. Ya. Nah, ada satu hal yang sangat menarik karena ibu ini melayani Tuhan. Meskipun sudah berada katakanlah di kalangan atas gitu Ya. ya, bisnisnya sudah at the top ladder. Tapi ibu ini masih tetap mau untuk turun ke bawah. Pelayanan bahkan sampai ke penjara, ke orang gila ya.
ke apalagi panti-panti yang lain gitu, ke anak-anak yang kurang mampu. How? I mean like kenapa Ibu sampai mau meninggalkan your comfort zone untuk melayani orang-orang yang seperti ini? Mungkin ini berdasarkan dari arahan Tuhan juga. 1990 waktu itu bridal kami itu lagi on the top. Ya. Ya, lagi the Great Wedding Fair waktu saat itu di JHCC. Tuhan udah kasih vision, yaitu apa? Pada saat engkau ditinggikan, matamu melihat ke bawah. Merendahkan maksudnya? Kan? Iya, matamu lihat yang orang yang di bawah. Oh, jangan lupa orang yang di bawah. Iya, Oke. matamu tuh lihat yang di bawah, bukan yang di atas. Oke, Ya. baik. Tetapi saya ambil vision itu, sehingga itu tidak menjadi satu halangan buat saya untuk lebih banyak lagi turun ke bawah. Jadi itu saya buka tempat doa saya, terbuka buat karyawan. Kemudian komitmen saya melayani penjara 2017 hingga hari ini. Dan saya sangat senang sekali ternyata apa yang Tuhan pimpin satu persatu itu melalui vision, melalui mimpi. Itu benar-benar terjadi. Sama seperti Tuhan berbicara tentang jodoh saya adalah Pak Joni, itu terjadi. Pelayanan saya juga dipimpin satu demi satu. Bukalah pintu penjara. Ya. Mereka yang seperti binatang sekarang, mereka akan keluar menjadi orang yang utuh. Wow. Nah, saya komit walaupun tidak punya pengalaman. Penjara mana aja, Bu? Cipinang, kriminal narkoba, Salemba, kriminal narkoba, dan juga Pondok Bambu. Ya. Saya masih berkisar di Jakarta karena waktu. Ya. Lalu kemudian saya juga melihat perubahan di penjara itu. Sekarang mereka itu udah lebih luar biasa. Yang tadinya tidak bisa menyembah sudah bisa menyembah. Bahkan mereka sudah bikin sel doa. Ini pagi, doa pagi. Dan doa ini mereka sudah bergerak sendiri karena saya percaya Roh Kudus itu sudah bekerja dan banyak yang sudah keluar itu jadi hamba Tuhan Dari penjara nih? Dari penjara. Nice. Dan ada satu yang keluar dari Salemba, saya tampung, kemudian dia sekolah Alkitab Teologi ya, sudah tingkat 3 sekarang dan dia jadi pegawai saya. Dia berubah banyak banget. Ibu dari enggak takut jadi gitu anak. mempekerjakan mantan narapidana? Dia berubah banget dan rajin sekali. Dari dia belum menikah, dia udah menikah sekarang udah established. Wow. Nice. Luar biasa. Saya lihat benar-benar apa yang kalau kita percaya bahwa Tuhan berfirman, kalau kita lakukan, kita jangan ragu-ragu lakukan. Karena banyak orang, saya takut. Nah itu langsung mau tanya. Saya kan geli. Pertama masuk itu apa enggak Apa takut? nggak Salingan, merasa, salaman lagi sama mereka kan. Apalagi kalau penjara Iya, cowok gitu iya kan. gitu. Ibu enggak Enggak tuh. takut. I have no fears. Ya, dan ibu bahkan bukan cuma ke penjara itu orang udah ngeri duluan ya. Apalagi ibu seorang perempuan cantik, Anggun. you are a fashion designer. Maksudnya nggak kelas lah gitu. Kalau orang bilang ya nggak kelas. Dan tetapi ibu memilih untuk memperhatikan orang-orang yang di bawah. Iya. Gitu. Bahkan ibu pergi ke tempat-tempat orang gila. Iya. Ya itu saya pikir saya belum pernah experience tetapi saya sangat ingin sekali menjadi berkat buat mereka. Lalu banyak dari mereka berkata, aduh ini pasti susah nyambung ini kalau ngomong sama orang gila. Ya kan? Tetapi I believe in the Holy Spirit. Jadi sebelum pergi saya juga udah bicara, Tuhan saya akan melayani di penjara. So how? You teach me how. Because it's not me. Ibu yang jadi pembicaranya gitu? Yeah. It's not me there, but you are in me. So I believe on that statement. Ada fotonya nih yang bisa ditampilkan pada waktu ibu ada. Ini di mana Bu? Bisa ini di Cikupa. Itu yang di belakang-belakangnya itu memang mereka adalah orang-orang gila yang dicomot dari jalanan. Pada saat mereka masuk ke ruangan mereka juga jalannya nggak lurus ya Pak, miring-miring ke kiri ke kanan. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu akan menjamah mereka. Yang paling depan ini tim. Bagian paling depan. Yang second layer itu udah penjara. Yang berdiri ini masih tim. Yang di sana masih tim. Jadi sampai ke belakang. Tapi ada satu hal ya yang saya melihat. Nah itu namanya rumah pemulihan eklesia ya Pak ya, di Cikupa. Nah saya rasa hati Tuhan sebetulnya ada di sana. Maksudnya bagaimana Bu? Hati Tuhan itu mengasihi mereka. Tapi berapa banyak orang atau hamba Tuhan yang mau lihat ke sana. Nggak banyak. Yeah. Itu jadi prioritas.
Karena kan hamba Tuhan maunya cari panggung. Sorry to say. Ya. Di mana nanti namanya makin terkenal gitu loh Pak. Nah, sama kan Bu, Ya. ada orang mungkin yang bertanya apakah Ibu melakukan ini untuk pamor misalnya. Oh, itu nggak ada sih. Jadi selama saya melayani itu benar-benar saya melepaskan yang namanya jubah. Jubah title. Karena saya sudah melepaskan jubah title saya udah lama Pak. Dari saya 98 di Amerika itu Tuhan udah banyak bicara. Bagaimana caranya Ibu melepaskan ini? Kan nggak gampang ya. Iya. Maksudnya kalau di Amerika oke lah, kami pernah melihat ibu-ibu pengusaha, istri pengusaha, istri konglomerat dan pada waktu di Amerika down to earth banget. Iya. Pulang ke Indonesia beda lagi. Iya. Nah, karena apa? Bertemu dengan teman-temannya, Banyak sosialitanya. Iya. Kita lah. Nah, istilahnya kita nggak berusaha menghakimi orang, Iya, tetapi bagaimana caranya, kok bisa dan how to-nya bagaimana? Saya rasa itu sebuah perjalanan hidup ya Pak ya. Ya. Di mana saya mengalami hidup bersama Tuhan itu benar-benar luar biasa. Karena waktu saya di Amerika itu saya itu benar-benar bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Saya benar-benar bisa mendengar suara Tuhan di hati saya kenceng banget. Dan saya itu dikasih lihat benar-benar hadiratnya. Wow. Saya dikasih bertemu dengan malaikat juga berbicara kepada saya tentang message-message-nya Tuhan. Berarti itu membuat saya tambah berubah. Padahal saya sudah bilang umur 10 tahun saya sudah kenal Tuhan. Yeah. Tetapi pada saat saya di Amerika tahun 98, saya melihat Tuhan tuh lebih nyata lagi. I see. Jadi ada satu encounter personal yang mungkin orang bilang, gue nggak bisa explain nih, tapi that's what I feel gitu ya. Iya. Itu merubah paradigma saya dan juga kehidupan saya. Sehingga pada saat saya pulang, tidak lagi penting namanya jubah itu. Jubah ketenaran. Jubah itu. Saya sudah lepaskan. Makanya saya mau belajar untuk lebih turun lagi ke bawah. Saya melayani pegawai-pegawai saya dengan doa-doa. Kita berdoa saja. Nah pada saat udah berdoa itu yang kerasukan itu teler. Wow. Begitu udah kita selesai amin, bangun dia. Sembuh Pak. Wow. Nggak usah saya jerit-jerit jingkang-jingkang gitu. Dalam nama Yesus berperang sama roh jahat. Berperang dalam nama, saya enggak Pak, cuekin aja. Ayo kita memuji Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan sembuh sendiri. Wow. Ada kuasa dalam sendiri. hadirat Tuhan ya. Sudah, Amazing. since then, jadi banyak yang suka datang bawa aneh-aneh itu Pak. Nah ini Datang kalau ke tempat kita. pelayanan ke orang gila gini, apa yang Ibu dapatkan? Saya rasa saya mendapatkan namanya sukacita. Okay. Sukacita itu yang tidak bisa dibeli oleh uang. Dan itu yang namanya benar-benar hati Yesus waktu dia di bukit. Pada saat dia bertemu dengan orang banyak, 4.000, 5.000 orang yang diberikan makan. Saya rasa itu sukacita yang Tuhan Yesus yang rasakan pada saat saya melihat mereka. Itu. Wow. Ya, itu yang saya bilang terima kasih Tuhan. Saya sudah bisa merasakan apa yang kau rasakan. Wow. Saya rasa ini sebuah kehormatan. Pada saat kita melihat ke penjara, itu adalah sebuah kehormatan juga. Melihat bagaimana Yesus memandang mereka. Dan saya melihat sendiri pelayanan saya selama 6 tahun, saya lihat orangnya semua berubah. Puji Yang Tuhan. tadinya sangar-sangar, sekarang matanya sudah lembut semua. Kalau saya datang, saya disambut Pak. Saya disambut, jadi saya tidak disambut selebriti Pak. Saya disambut oleh para narapidana. Semuanya berdiri di samping pintu. Ibu Tina, yes. Kalau saya pergi ke penjara perempuan ya lari dari jauh ya. Peluk saya gitu Pak. Jadi mama buat mereka. Iya. Jadi ini, that's the, I think this is the heart of Jesus. Tuhan udah begitu baik sama saya, sama Pak Joni Andrean. Begitu melimpahkan berkat dengan anak-anak, dengan cucu-cucu yang sehat, dan juga pegawai yang setia. Mau apa lagi? Saya rasa yang dapat kita berikan sama Tuhan cuma hidup kita. Wow. Amin. Nah, menjadi kaya itu satu hal. Saya nggak berkata menjadi kaya itu mudah, karena menjadi kaya itu juga perlu perjuangan sendiri ya. Maksudnya perlu keuletan dan perlu mengerjakan semua prinsip bisnis yang ada, plus takut Tuhan lagi. Yeah. Nah, tapi menghidupi tujuan Tuhan kenapa seseorang menjadi kaya, itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Nah, message apa yang Bu Tina bisa sampaikan kepada
para pemirsa Good News yang satu yang belum kaya dan dua yang sudah kaya. Nah, silakan. Ya, saya rasa begini, semua orang pengen diberkati. Ya. Betul ya Pak ya, bisnisnya Pasti. lancar, semuanya lancar. But how? But how? You have to find the Lord Jesus first. Jadi kita pertama harus mencari Tuhan dulu. Amin. Ya. Kalau kita cari Tuhan nomor satu, lalu kita tahu pimpinannya step demi step, kita akan berjalan dalam rencananya. Makanya usahanya tidak akan pernah gagal. Karena itu Tuhan terlibat di dalamnya tadi yang saya sudah ceritakan tentang promosinya aja Tuhan ikut repot sama kita, ya kan? Ikut dalam manajemen kita. Kehidupan kita total, bukan hanya ke gereja, tapi bisnis pun Tuhan ikut campur. Ya. Nice. Tapi berapa banyak pengusaha yang belum sukses dan yang sudah sukses tahu tentang hal ini. Berarti kita yang harus merubah paradigma hidup kita. Bahwa Tuhan ikut campur dalam segala hal apa saja yang kita lakukan. Karena saya punya firman Tuhan seperti ini Pak. Bagaimana? Yang menjadi pegangan saya. Tuhan berdiri, dibilang ayat itu mengatakan, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk ke dalam dan duduk makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Wow. Right. Itu saya pegang. Berarti pintu hati kita pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tuh nggak pernah sendirian. Seharusnya Tuhan itu jadi partner kita. Yes. Yes. Dalam betul. kehidupan pribadi kita. Dalam bisnis apapun yang kita lakukan karena dia duduk makan bareng. Betul. Kalau duduk makan bareng itu kan berarti keluarga Pak. Oh iya, iya betul. Tiap setuju. hari, satu hari makan 3 kali. Yes. Ya kan? Duduk bareng makan bersama-sama dengan kita. Tapi berapa banyak orang yang benar-benar duduk makan sama Yesus tiap hari. Nah. Maksudnya itu dalam to the point of mendengarkan, Yes. mengerti hatinya Jadi Tuhan. gini, Tuhan bilang kan, aku mengetuk. Ya. Barang siapa yang membukakan pintu, ini kan berkata tentang barang siapa. Ya. Membukakan pintu, aku akan masuk. Right. Dan duduk makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Tapi kan banyak orang begini, ini my life. Kalau saya hari Minggu ke gereja, Tuhan boleh masuk. Oh, Tapi I kalau see. hari Senin sampai hari Jumat saya bisnis. Mau miring-miring dikit, Tuhan di luar pintu aja. I see. Ya. Dan tidak bisa istilahnya mengasimilasikan antara prinsip firman Tuhan dengan bisnis ini. Ya kan memang nggak gampang ya. Ya, Bu. nggak Maksudnya dijadiin satu. dengan Padahal tantangan Tuhan bisnis bilang yang enggak. ada, Pada saat Rasul Paulus seorang bisnismen, dia kan seorang pengusaha Pak. Time maker, Dan, iya. Nah, tetapi pada saat dia jadi hamba Tuhan, dia juga ikut melibatkan Tuhan I di see. dalam pelayanannya. Kita lihat Daud, dia adalah seorang prajurit yang gagah perkasa. Betul. Dia memulainya dengan Tuhan. Dan waktu saat dia jadi raja, dia juga melibatkan Tuhan dalam That's right. kerajaannya. Yeah. Pada Yeah. saat dia jadi jenderal, dia melibatkan Tuhan dalam strategi peperangannya. Dan dia tidak pernah kalah. Wow. 40 tahun Daud merintah dan tidak sekalipun dia kalah. Dia. Betul. Kenapa? Karena dia tidak sendiri. Tuhan berbareng sama dia, duduk Yeah. makan bareng sama dia. Sehari makan 3 kali kan. Tiap hari berbincang-bincang tentang strategi bisnis dan semuanya. Strategi pemerintahan dia, strategi how to defeat the enemies. Wow. Semua. Dan kita lihat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga nggak terkalahkan kecerdasan dan Betul, kepintarannya. That's right. Kenapa? Karena mereka memulainya dengan Tuhan dan mereka duduk makan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam mereka, mereka ada di dalam Tuhan. That's amazing. Sehingga mereka tetap melakukannya setia kepada Tuhan. Dan bukan lagi jabatan yang menjadi prioritas mereka. Karena jabatan kan diberi. Berarti jabatan tidak boleh menjadi prioritas. Iya. Kekayaan tidak boleh menjadi end goal. Iya, karena pada saat Daniel itu menjabat sebagai yang penasihat tertinggi pun dia tidak pernah merasa bahwa itu penting buat dia. Karena yang lebih penting kan Tuhan nomor 1. True. Nah, iya. Amazing. Jadi ini yang harus diketahui, sebuah rahasia kehidupan yang kita harus pahami bahwa tidak ada kehidupan ini tanpa Tuhan.
Amin, setuju. Semua harus melibatkan Tuhan. Ini yang paling penting. That's Jadi, amazing. jadi ini yang akan membuat sesuatu usaha akan establish. Karena itu kami ya merasa itu bukan punya kita, Pak. Jadi it's not for our own gitu loh. Ini cuma dipinjamkan oleh Tuhan untuk kita pas lagi ke nanti ke anak cucu kita yang mereka akan jadi leader-leader. Jadi kita tidak merasa memiliki. Tapi kan semua pengusaha berkata seperti itu. Iya. Tetapi kan Prakteknya beda. tindak tanduknya nggak menunjukkan itu. Ya, itu kan harus diaktualisasikan. How? Dengan kita memberi lebih banyak hidup kita kepada community kita. Memberi balik kepada komunitas kita. So you're giving back. Tapi biasanya kalau perusahaan giving back CSR itu kan bangunin sekolah atau apa gitu. Tapi dalam hal ini ibu memberikan diri ya, dan untuk hati. terjun ya. Diri dan hati itu jauh lebih mulia daripada sacrifice, Pak. Di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa itu memberikan hidupmu, hatimu itu jauh lebih penting daripada persembahanmu. Iya. 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 Nah, kita sudah beri yang terbaik, yang paling berharga. Apa yang paling berharga di dalam hidup kita ini? Hati. Ya hati. That's it. Obedience is better than sacrifice. Yes. Ibu, you are a superwoman. Tapi saya tergelitik untuk bertanya satu pertanyaan terakhir nih. Bagaimana cara ibu manage waktu? Karena kan ada suami, ada anak-anak, menantu, Ada cucu lagi. Tapi pada saat yang bersamaan masih desain fashion sendiri ya untuk yang bridal. Masih pegang sendiri dan desainnya. terjun untuk pelayanan. Ada yayasan juga yang memberikan bantuan sekolah ya Bu ya kepada anak-anak yang kurang mampu. Ini gimana caranya membagi waktu? Saya rasa itu waktu itu juga Tuhan yang pimpin. Karena begini, saya pribadi merasa ya, hidup saya itu bukannya saya lagi. It's not me anymore. Ya, Jesus in me, right. who manage my life from morning to night. Oke. Berarti kehidupan saya sebagai istri, nanti Tuhan yang bantu manage how you become a very good wife, best wife for your husband. Best wife. Wow. Best wife Nice. for your husband. Saya kalau lagi ke Singapura ya Pak, rawat suami saya akan jalanin semua namanya pekerjaan rumah tangga full. Dari saya masak, saya akan rapikan pakaian dia mau pergi ke luar negeri saya rapikan, mau keluar. Pokoknya dia tahu beres. Ini yang saya lakukan, the best wife. Sebagai ibu, saya mau jadi the best mom for my Best children. mom. Nice. Ya, best mom. Saya akan perhatikan mereka satu persatu, need-nya mereka apa. Karena kan 4 anak 4 karakter. Tapi I know them. Not because I know them, but the Lord inside me know them. Wow. Amazing. So ini penting sekali. Iya. Yang ketiga, saya itu harus jadi the best grandma. For Udah my grandma ya. grandchildren. Tapi awet muda nih grandmanya. Ya kan? So I play hard with them. How? Oh. Itu si kecil itu nyari saya karena dia lebih cocok sama saya daripada mamanya. Masih ada waktu buat main-main sama cucu. Karena si cucu itu merasa Popo is more itu Playful. connect. More connect. Kalau joget maunya sama saya. Really? Iya, semua itu maunya bareng saya. Ya kan? Saya tuh punya kebiasaan satu. Saya selalu blessingin saya punya grandchildren ya. Mulai dari yang gede sampai yang kecil. Saya punya kebiasaan. Begitu anak saya hamil, saya akan tumpang tangan di perutnya dia. Dan saya akan berdoa yang sama. Sampai anak itu lahir. Dan setelah dia lahir, dia akan saya pangku, saya berdoa yang sama. Supaya tahu ini omanya. Iya. Ini Popo nih yang ngomong Iya. nih. Iya. Lalu kemudian cucu kedua juga sama. Di perut didoain, Iya, sampai udah lahir, sampai udah gede, dipangku. sampai sekarang pun doanya sama. Si kecil pun, si bungsu itu, yang 3 tahun itu, saya berdoa di perut sama, keluar pun sama, sampai digendong pun sama, sudah lari pun sama. Jadi kalau mamahnya mau ikutin doa yang Popo ucapkan, si kecil itu bilang, no mama, itu Popo. Dia sudah tahu batasannya. Mami, nggak boleh.
Jadi maminya harus berdoa bahasa Indonesia. Wow. Nah, kalau yang Popo doain itu punya Popo, not mami. So, yang kecil ini Sudah lucu. di trademark. Iya, udah trademarknya dia. Jadi ini nyari saya sehari bisa 2 kali. Di mana aja Poponya ada. Saya di Singapura atau di mana aja. Dia akan cari saya pakai video call. Abis pulang sekolah. Suster, Popo. Suster, Popo. Nah, dia akan cari tuh. Nah, Popo harus doain. Nanti udah sore, udah mau tidur. Sore, udah selesai makan. Suster, Popo. Doain. Kalau saya ada di Jakarta ya saya akan ke rumahnya, saya akan main sama dia. Main apa aja, ya mainan yang kecil-kecil itu, main pasir, main apa, Poponya ikut main sama You dia. have time to I play. do. At least half an hour, at least. Wow. But I can spend an hour for them. Wow. Amazing. Wow, we are blessed. Thank you so much. Kalau waktu untuk gambar gimana Bu, fashionnya? Itu begini aja nggak usah dipikirin. Karena it's already in the blood. Langsung ngalir gitu. Jadi kapan aja, Kapan ada aja, waktu senggang anytime. Jadi kalau saya lagi di kantor, saya akan minta tukang saya datang. Saya punya patung di ruangan kantor saya. Saya taruh. Ambil kain, saya jejerin. Ini kainnya, ada 10. Ayo satu persatu. Bikin ini ya, bikin ini ya. Nah, gue difoto. Jadi itu kain Langsung dilepit-lepit, gitu? iya. Oh. Kain dilepit-lepit, foto. Lepit-lepit, foto. Nanti harus jadinya kayak gini. Itu motif batiknya saya putar-putar, harusnya begini. Oh, karena sekarang dia main kan, batik juga iya, ya? Iya. Yang lebih susah batik, Pak. Kalau itu mah yang warna krem-krem begini gampang. Batik itu kan ada motif manggil. Motifnya harus Iya, harus sama. matching ya. Iya. Jadi saya putar. Enggak, kamu tuh salah. Balikin. Jadi saya banyak ngomong, kira-kira saya punya waktu spending dengan tukang saya sekitar 1 sampai 1,5 jam untuk ngaturin dia punya pekerjaan. Gitu. Wow. Ya, yang lain masih bisa Pak, yang lain masih percayalah. Saya tuh setiap hari ya masih punya 100 menit buat Tuhan loh. Meaning to say, baca Alkitab, berdoa, No. merenungkan atau apa? What? I sing a song, I praise and worship Him 100 minutes a day. 100 minutes a day. Hampir 2 jam loh itu. Iya. Dan saya akan bernubuat untuk Di tengah-tengah Indonesia. praise and worship. Iya. Dan saya akan Amazing. bernubuat untuk bangsa-bangsa, untuk Indonesia, Amazing. untuk gereja. Dan I'm doing this every day. Wow, No matter what. amazing. Amazing. We are learning a lot from you. Iya. Ya. Ya. No matter what. Mau hujan, nggak hujan, I still doing that. Alright. Tapi dia nggak main sosial media, Hani. Iya. Jadi waktunya nggak banyak terbuang Nah di sana. itu dia. Saya nggak main TikTok, saya nggak main Instagram, saya kagak pernah nonton TikTok. Iya. Saya juga nggak liatin Instagram orang, nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Saya fokus dengan kerjaan dan family, Iya. pekerjaan dan tuntunan dan pelayanan. Tapi saya masih punya waktu buat Tuhan. Jadi, Mantap. jadi kalau ada orang bilang saya sibuk setengah mati, saya bilang kamu lagi sedang berbohong besar. Berbohong besar. Wow. Kena tegur semua kita ini ya. Lagi berbohong. Iya. 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 Oke. Jadi ini penting sekali. Jadi kita harus benar-benar memberikan hati kita, Iya. memberikan hidup kita, memberikan what the best we can give to the Lord. To the Lord. Itu aja. Sebetulnya cuma satu itu. Apa yang paling bisa kamu berikan? Hatimu, waktumu, kekuatanmu, kakimu, mulutmu. That's it. Wow. Thank you Kita so ngomong much, banyak Ibu. banget nih. Aku belajar banyak dari Ibu. Yes. Tadi kita ngomong tentang memulai bisnis. Iya. Kemudian yang kedua, driven by vision. Iya. Ini penting banget. Iya. Kemudian tadi yang saya tangkap itu driven by vision tuh create ahead of time. You were talking also about commitment. Bagaimana menjalankan bisnis itu perlu komitmen. Dan di dalam komitmen tentu pasti ada kerja keras. Ya. Memilih surrounding untuk nggak asal ikut siapa yang bisa diikutin. Betul. Tapi purposely, intentionally kalian memilih untuk mau ikut grup yang mana. Gitu. Iya, iya. Nah kemudian tadi juga melihat bagaimana ibu juga memilih bukan cuman ingin menjadi orang yang berhasil, tapi ingin tetap memuliakan Tuhan Iya. melalui keberhasilannya. And you still have time for your family. Yes. Amazing. Nah ini beberapa pertanyaan ibu jawab dengan cepat ya.
siapa yang lebih diberkati? Joni menikah dengan Tina atau Tina menikah dengan Joni? Dua-duanya, Pak. Kalau kita dua-dua dipisah, bukan menjadi yang seperti sekarang. Nice. Tapi berarti dua Jadi menjadi satu. Iya. Berarti memang benar Joni and Tina. Iya. Nice. That's become one. That's good. Yes. Ibu suka makanan apa? Indonesia kah atau Western food? Saya suka makanan Indonesia, Pak. Kenapa? Jadi biarpun kemana juga aku suka banget yang namanya makanan Indonesia. Tapi saya sebetulnya nggak picky, cuma saya memang nggak makan daging. I see. Ya, saya bukan pemakan daging, saya bukan pemakan kambing atau yang lain-lain. Vegetarian kah? Bukan kan? Saya juga nggak, saya moderat, tetapi saya makan chicken, saya makan udang, makan fish, oke. Berarti kalau ibu traveling di tasnya pasti ada bawang goreng, sambal, terus nggak nyambel, Pak, nggak nyambel, nggak nyambel. Kecap manis. Kecap manis? Nggak juga. Oh, nggak. okay. Jadi sometimes I bring all my favorite food. Kerupuk. Semua bawa ke Singapura gitu Yeah, ya, yeah, ada yeah. kerupuk lah segala macam lah, ayam kalasan lah, pempek lah, gudeg lah, Nice. ya kayak gitu. Iya. Iya. Lebih suka liburan di gunung atau di pantai? Saya ini suka ke gunung, Pak. Gunung. Tapi Pak Joni sukanya ke pantai. Nah itu terus Nah, gimana? kita dulu suka berantem. Waktu punya anak kecil-kecil, yang satu mau ke gunung, satu mau ke pantai. Terus? Akhirnya kita nggak jadi pergi. Nah itu kita desperate, lalu kemudian saya bilang, Tuhan ini bagaimana cara jawabnya sekarang? Ini kita berantem terus, ini cuma gara-gara liburan. Lalu Tuhan bilang, serahkan semua ke suamimu, suruh dia yang ngatur. Jadi sejak itu, karena saya dengar suara Tuhan kayak gitu, saya ikutin. Kalau lagi ditanya, mau ke gunung atau mau ke laut, saya terserah Dedi aja. Oh, nice. Iya. Terus dia milih apa? Dia akan atur dengan adil, Pak. Oh dengan adil. Dengan adil. Wow. Oke, kita kemarin baru ke laut, sekarang kita ke gunung. Nggak ada keributan lagi. Nggak ada keributan lagi. Ada order berarti ya? Ya, Oke, jadi nice. inilah yang kita bilang, kita perlu hikmat. Tanpa hikmat, kita nggak akan pernah selesai dalam rumah tangga, Pak. Nice. Karena kita berdua memang beda, Pak. Bilang Joni dan Tina jadi satu, tapi di dalamnya tetap ada si A dan si B, Pak. Ya. Siapa Ya. yang lebih keras, Joni kah atau Tina kah? Kita bilang dua-dua punya kelemahan dan punya kekuatan. Jadi kita berdua juga podo wae sama aja. Gak ada yang lebih baik. Kita berdua kalau lagi berantem dua-dua buruk. Oh gitu? Ya kan? Iya. Tetapi saya lebih banyak dengar suara Tuhan untuk mengalah, kemudian tidak ada dendam, tidak ada apa, tetap ada sukacita, tetap memperlakukannya dengan baik. Saya rasa itu yang menjadikan kita harus mengasihi musuh kita. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu dan taruhlah waktu engkau bara api di kepala dia. Jadi sekarang dari pelayanan saya yang tadinya nggak disupport oleh Pak Joni karena saya dibilang ekstrim. Enggak, Pak. Lah dibilang ekstrim, Pak. Tapi lama-lama karena dia lihat Fanatik lu. Iya. Karena dia takut saya jadi pendeta, Pak. Gitu. Wah, karena nanti dia jadi suami pendeta gitu ya kan. Saya berubah titel gitu ya, Pak ya. Nah, dia selalu bilang begitu. Saya bilang, nanti kamu jadi pendeta. Ya nggak apa-apa toh. Nanti kan kamu jadi suaminya pendeta. Nggak mau. Itu pernah disebut dulu tahun 98-an itu dia pernah ribut kayak gitu. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Secara perlahan Tuhan rubah hatinya. Ternyata tidak merugikan dia. Dan sama sekali. Karena apa? Saya tidak berubah. Apa yang walaupun saya melayani ke sono dan ke sini, saya adalah the best wife for him. Amazing. Wow, jadi titel itu harus tetap berlangsung ya, ongoing, bukan at one period of time. Yes. Dulu kamu best, Sekarang kamu lupa sama best. dia, karena saya tinggalin pelayanan kan, ditinggalkan. Kawin aja sama gereja, ada makanya, kawin aja sama Tuhan gitu ya. Kan akhirnya kan kita manage time, makanya saya pergi ke Surabaya bisa pulang pergi hari, Jogja pulang pergi hari, karena saya tahu saya punya prioritas suami saya, harus saya ada di rumah. Untuk makan malam sama dia gitu. Jadi kalau pagi pergi pelayanan enggak apa-apa, sore sudah harus di rumah. Jadi itu aturan yang dia minta seperti itu. Dia nggak pernah minta, tetapi Ibu kita ngatur seperti itu. saya yang ngatur. Jadi ibu juga memperhatikan hati suami. Iya, dia harus lihat muka saya tiap hari, Pak. Jadi kalau saya ada, dia senang sekali. Jangan sampai dia makan sendirian nggak ada muka saya gitu. Terakhir ya Bu, Ibu
memilih melayani di dalam gereja atau di luar gereja? Saya ini terlepas dari gereja. Ya. Karena saya lebih senang di luar gereja. Why? Ya, karena menurut saya bisa masuk ke seluruh denominasi yang tidak ada pagar dan tidak ada batas. Saya bisa ke GPI, saya bisa ke Pantekosta, saya bisa kemana saja dengan berbeda aliran. That's right. Dan menurut saya itu salah satu berkat buat saya dan saya tidak keberatan sama sekali. Dan kalau saya mempunyai salah satu aliran, saya rasa nanti resisten orang untuk mengundang saya kembali. Nice. Dan padahal tujuan saya nomor satu, saya tidak mau terikat oleh organisasi, yaitu kegerejaan. Saya sudah pernah didaulat jadi pendeta, saya bilang maaf bukan panggilan saya tetap evangelism. Menurut saya lebih arah ke sana. Jadi Ibu dikenal orang sebagai evangelis Tina Andrean. Iya. Tapi bukan berarti gereja nggak penting dong ya? Iya. Karena ada masa-masa di mana Ibu juga pernah dimuridkan melalui sebuah gereja lokal. Jadi begini, kami tuh punya bukit doa, tapi justru di situ yang ikut kami tuh banyak hamba Tuhan. I see. Ya, jadi banyak yang di situ buka gereja. Di dalam bukit doa kita yang buka gereja, Pak. Tetapi saya tidak mau bergereja. Kenapa? Saya masih terbuka buat semua. Karena yang datang itu dari semua golongan. Ya, ya. Dan Ibu berarti Ibu ini adalah seseorang yang Tuhan berikan panggilan ke seluruh tubuh Kristus. Yes. Dan ada memang juga orang-orang yang perlu dimentorkan dalam musim-musim tertentu dalam sebuah gereja lokal juga. Iya. Ya. Dan Jadi Ibu itu bekerja sama dengan gereja-gereja lokal untuk membantu supaya bagaimana mereka boleh dibangkitkan. Iya. dan Jadi dipakai oleh menurut Tuhan. saya jadi narasumber gitu, Nice. nggak masalah. Menurut Nice. saya ini yang paling penting. Ibu yang memberikan support kepada gereja-gereja lokal. Iya. Mantap. Jadi saya partner dengan Ya. gereja yang di Jogja, saya partner dengan yang ini, saya partner. Amazing. Menurut saya itu sangat luar biasa. Very rewarding for you. Ya. Next time datang lagi ke Good News Program ya, Bu. Iya, Hopefully boleh. itu Nggak be terasa able ya to- kita udah ngobrol 1 jam. Ya, udah 1 jam. Nggak terasa. Nggak terasa. Praise God. Kayaknya cepat banget Ya. ya. Puji Tuhan. Thank you, Bu. Silakan. Thank you, Bang. Ya. Ya. Nah, sebelum kita tutup program kita hari ini, ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan untuk pemirsa sekalian. Shalom Good News, puji Tuhan, saya sangat mengucap syukur sebab penyertaannya sempurna. Awal tahun lalu saya mengalami kecelakaan dan dokter vonis kaki saya akan pincang sebelah Wow. karena ada syaraf yang rusak. Tapi puji Tuhan setelah terapi kaki saya sudah sembuh sekarang tanpa pincang. Haleluya. Wow. Amin. Masih adakah di antara pemirsa perlu bantuan doa Ya. atau konseling? Hubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa kita nggak bisa bandingkan diri kita dengan siapapun juga. Betul ya? Betul. Termasuk kalau kita ngelihat kesuksesan seseorang seperti Pak Joni dan Bu Tina, kita nggak bisa dong untuk membandingkan hidup kita dengan mereka dan mereka dengan kita. Ya. Karena masing-masing firman Tuhan mengatakan langkah kita diatur oleh Tuhan. Amin. Nah, ada cuman satu ayat yang saya akan bacakan, yaitu tertulis di kitab Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Di sini firman Tuhan berkata kepada kita sekalian, yakni takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi menghadapi masa-masa yang tidak mudah di dalam kehidupan ini, kan namanya kehidupan itu pasti ada tantangan, ada krisis, dan kemudian ada opportunity. Nah, menghadapi 3 hal ini tentunya kita perlu pengetahuan dan juga kita perlu hikmat. Pengetahuan saudara bisa belajar dari buku, dari Google, dari YouTube, dari sekolah. Tetapi hikmat saya percaya itu datang dari Tuhan. Nah, makanya tadi dari apa yang Bu Tina sudah sampaikan kepada kita, pesan saya adalah seperti ini. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan bukan supaya kamu kaya. Cari Tuhan bukan supaya kamu dapat promosi. Jangan cuma cari Tuhan ketika kamu mau keluar dari masalah. Tetapi walaupun saudara mungkin merasa this is the end of everything. Dan saudara merasa bahwa ini udah terlambat nih. Percayalah bahwa dengan Tuhan gak ada kata terlambat. Amen. Walaupun mungkin 1 hari lagi ini adalah kehidupanmu yang terakhir. 1 hari itu very meaningful untuk saudara bisa bangun dengan Tuhan. Amin. Yuk kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan punya satu blueprint yang harus digenapi dalam kehidupan kita. Mungkin saudara pernah menjadi orang-orang yang gagal.
Mungkin saudara hari ini gagal bahkan. Mungkin hari ini saudara dirundung berbagai macam kemalangan. Tetapi dengar baik-baik. Rencana Tuhan yang sempurna tidak mungkin dibatalkan di dalam kegagalanmu. Amen. Di dalam kejatuhanmu. Yes. Di dalam kebodohan kita sekalian. Tetapi justru di dalam kelemahan kasih karunia Tuhan itu menjadi semakin nyata. Amin. Amin. Puji Tuhan, melalui Good News Program kita berharap episode ini menjadi berkat buat kalian semua. Kalian bisa dengar ulang dan jangan lupa untuk di-sharekan supaya orang-orang lain bisa saling sama-sama mendengarnya. Kita berdoa ya. Bu Dina, terima kasih. Yuk mari kita berdoa. Berkati Tuhan apa yang sudah anak-anakmu kerjakan di dalam kehidupan ini. Terutama menghadapi krisis-krisis, kesukaran-kesukaran yang ada. Dan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau tidak pernah terlambat tepat pada waktunya. Memberkati kalian semua para pemirsa Good News. Apa yang menjadi kerinduan saudara, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan melalui hal yang paling sukar, yang paling mustahil sekalipun, Tuhan tetap sanggup bekerja mendatangkan kebaikan. Juga berkati Ibu Tina bersama dengan suami, anak-anak, dan juga bahkan sampai cucunya. Apa yang mereka kerjakan, ternyata Engkau sudah membuat mereka menjadi sangat berhasil. Dan biarlah Tuhan mereka boleh mengembalikan kemuliaan kepada Engkau. Dan menjadi alat pamer kerajaan-Mu dengan cara yang unik. Dan Kau terus memimpin mereka sehingga perusahaan ini Tuhan terus menjadi berkat buat banyak manusia. Buat banyak kalangan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan. Katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Thank you, Bu Tina. Terima kasih. Ya, Terima kasih. terima kasih. Ya, terima kasih. Yuk, baik. Ya pemirsa, sampai jumpa di pekan yang akan datang ya. Tetap pantengin Good News Program. Tuhan Yesus memberkati.